Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas perfume-perfume cowok, karena udah lama aku nggak ngebahas perfume-perfume cowok di koleksiku. Dan ini menurut aku adalah perfume cowok yang wanginya itu seksi dan bakal cocok banget dipakai buat acara-acara malam gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, di sini ada 5 perfume dan semua harganya di bawah 300.000 rupiah. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, yang namanya wangi seksi itu menurut aku sih sangat personal, sangat subjektif. Jadi yang mau aku share kali ini kepada kalian itu adalah aroma yang seksi menurut aku gitu ya. Aroma yang bisa bikin aku tuh kayak suka banget gitu ya ada di sebelah orang yang pakai perfume dengan wangi ini, membuat aku nyaman gitu. Dan menurut aku tuh aromanya tuh adiktif gitu loh. Jadi bikin aku tuh pengen sniff dan sniff terus aromanya dan jadinya tuh pengen deket-deket sama orang yang pakai perfume dengan aroma-aroma ini gitu ya. Oke, langsung aja dari yang pertama, ini yang paling menurut aku affordable harganya. Ini namanya adalah Calf River Oud. Jadi ini udah berapa kali, udah sering banget aku mention. Sebenarnya Calf River Oud ini tuh, ini yang punyaku yang versi eau de toilette, harganya 60 ribuan atau 70 ribu. Harganya di 60 ribuan, masih di bawah 70 ribu kalau aku nggak salah. Dan ada juga yang versi EDP-nya, karena ini EDT, ada juga yang versi eau de parfum-nya, itu harganya sekitar 200 ribuan gitu ya. Dengan wangi yang sama-sama menurut aku enak, sama-sama seksi. Tapi tentu saja performanya berbeda, yang eau de parfum tuh lebih tahan lama dan lebih project. Jadi ini tuh aromanya tuh adalah tipe aroma rose, vanilla, oud yang creamy, yang sweet dan nyaman banget di hidung gitu. Jadi bukan tipikal oud yang terlalu bapak-bapak gitu wanginya. Tapi ini cocok banget dipakai untuk cowok-cowok yang masih muda, buat ngedate, buat acara malam, ini tuh bakal cocok. Walaupun menurut aku sih kalau dipakai siang-siang pun gak ada masalah selama nggak dipakai yang bener-bener kayak panas-panasan gitu. Karena ini bukan tipikal perfume yang aromanya fresh gitu. Pokoknya buat kalian yang pencinta aroma rose, vanilla gitu ya, kalian pasti akan suka sama aroma perfume yang satu ini. Oke, selanjutnya adalah perfume, salah satu perfume dari Garvey gitu ya, yang ini, yang namanya adalah Mighty Monday, dan ini tuh concentrate-nya eau de parfum dan segini 50 mili, harganya 100 ribuan. Bahkan kayaknya kalau lagi diskon tuh bisa dapat 99 ribu untuk 50 mili ini. Dan di antara perfume-perfumenya Garvey yang aku udah pernah cobain, dia punya 3 varian ya. Ini yang menurut aku tuh paling seksi. Dia tuh sweet soalnya. Dia sweet yang ada unsur spicy-nya, masih ada juga aroma citrusinya, aroma yang kayak asem-asem segernya. Jatuhnya tuh jadi seksi yang aku tuh pengen kayak nge-sniff terus, aduh ini aromanya enak banget. Itu sebenarnya agak ngingetin sama aroma tisu kering zaman dulu gitu ya. Yang sekarang mungkin tisu udah jarang yang beraroma, tapi ini tuh ada salah satu tisu yang lumayan mengingatkanku pada perfume ini. Jadi mungkin karena itu tuh aku ngerasa ini aromanya familiar dan enak banget, zaman dulu juga aku suka nge-sniff wangi tisu itu, sehingga buat aku tuh ini jadi kayak aroma yang, dekat dengan aku gitu ya, dan bikin aku tuh jadi kayak, nyaman aja kalau berada di deket orang yang aromanya tuh kayak gini. Jadi aromanya tuh ada fresh-nya tapi juga sweet, tapi juga di balik itu dia ada aroma yang cukup warm dari vanilla juga, dipadu-padankan sama aroma woody dan juga musky. Yang bikin aroma itu jadi berkesan walaupun dia sweet, dan lumayan tajam di awal, tapi dia tetap dibungkus sama aroma yang lembut gitu loh di akhirnya. Pokoknya ini enak banget. Cocok banget buat dipakai buat acara-acara malam, mau ke kondangan pun oke, mau buat cuman kayak sekedar sekedar ngedate sama pasangan pun oke banget menurut aku. Anyway ini juga nggak oily ya, sama kayak Calf River Oud itu juga nggak oily. Next, ini adalah salah satu perfume dari Philosophy yang namanya Party Anthem, tapi ini yang Weirdo. Aku punya, kalau kalian lihat ini botolnya kok beda sama kalau misalnya kalian lihat di e-commerce-nya. Ini adalah versi yang awal keluaran pertamanya, itu yang masih botolnya kayak gini. Tapi sekarang sih botolnya udah beda, udah yang versi kayak gini. Untuk harganya ada 135.000 kalau aku lihat sekarang untuk 50 mili. Dan concentrate-nya itu adalah extrait de parfum. Memang ini kalau yang punyaku yang lama ini emang rada-rada masih berkesan oily gitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau yang versi keluaran terbarunya mereka. Tapi semoga sih aromanya masih sama ya. Karena kalau aku lihat dari notes-nya juga masih sama. Aku nggak bisa bilang bahwa ini adalah aroma yang pasti bakal disukai semua kebanyakan orang gitu ya. Tapi buat aku sendiri personally aku sih suka banget kalau nge-sniff cowok yang aromanya kayak gini. Jadi dia tuh perpaduan antara aroma tobacco tapi dia ada vanillanya yang lembut, jadi tuh dia berkesan creamy, mungkin karena dia berpadu sama vanilla juga. Dia ada perpaduan sama wangi almond-nya, ada aroma roasted marshmallow juga.
Jadi aromanya itu menurut aku tuh sangat unik, yummy juga, sweet, tapi creamy, tapi dengan cara yang berbeda, bukan cuman sekedar kayak creamy-creamy yang kayak biasa aku dapetin di wangi, perfume yang aromanya tuh kayak lebih ke milky atau cream gitu. Pokoknya ini aromanya tuh unik banget dan enak banget. Maskulin banget gitu ya, tapi tetep, nuansanya lembut gitu. Makanya menurut aku tuh ini aroma yang cukup seksi, tapi ya emang aku nggak sarankan kalian blind buy, mungkin kalau misalnya bisa coba dulu sebelum kalian beli perfume yang satu ini. Oke, next ini adalah perfume dari Unite S1, ini salah satu perfume lokal yang keren banget menurut aku. Kalian lihat ya botolnya aja kayak ini pakai kayak botolnya aja kayak cakep banget gitu. Sebenarnya Unit S1 tuh dia punya 3 varian dan yang paling aku suka adalah yang ini nih, Sorrow and Joy yang warnanya putih. Putih untuk botol segede gini tuh isinya 50 mili dan ini concentrate-nya adalah Eau de Parfum. Dan untuk satu botol ini tuh harganya adalah, 220.000 gitu ya. Jadi masih di bawah 300.000 dan botolnya cakep banget, packaging-nya pokoknya cakep banget. Nah, jadi ini tuh aromanya ini tuh enak banget. Ini tuh dibuka sama aroma yang kayak ada sensasi sedikit pedes-pedesnya, pedes nyelekit dikit gitu ya, tapi itu kayak menambah, rasa yang bikin penasaran gitu ya, kayak lebih spicy, pedes-pedes gitu. Juga ada perpaduan sama aroma yang ada asem-asemnya, which is ternyata yang dia pakai adalah tangerine dan juga, eee, elemi gum gitu ya, aku juga nggak tahu, nggak familiar, tapi aromanya tuh pokoknya menarik banget. Tapi di tengah-tengahnya kalian bakal temuin aroma bunga-bungaan ungu, bunga-bungaan biru yang sangat menurut aku tuh unik jadinya, bikin perfume ini tuh nggak yang terlalu gentleman banget, tapi menurut aku tetap berkesan seksi di hidung aku gitu. Lalu di belakangnya nanti bakal keluar aroma yang lebih ke arah musky sama vanilla yang sangat smooth gitu, sangat lembut banget. Makin ke belakang makin kayak arahnya tuh kayak mau ke arah baby powder, mungkin karena dia pakai juga aroma-aroma bunga ungu kayak ada violet, lilac, sama iris gitu ya, dan kental juga dengan aroma musky. Jadi ini tuh kayak bikin aku tuh sangat sangat nyaman banget dengan aromanya. Di aroma depannya tuh kayak bikin penasaran gitu, ada aroma yang tajam yang pedes tadi aku bilang, tapi di belakangnya tuh bener-bener aromanya tuh sangat nyaman banget di hidung, sangat lembut, sangat delicate gitu. Dan ini tuh walaupun aromanya nggak terlalu strong gitu ya di awal, tapi ini tuh tipe yang soft tapi tahan lama. Dia ada terus ada terus ada terus. Jadi sehingga menurut aku tuh kalau ada orang yang pakai perfume ini terus aku di dekatnya, ini tuh bakal bikin aku penasaran dan bakal pengen lebih mendekat karena aromanya tuh kayak samar-samar tapi kayak menggoda gitu menurut aku. Jadi ini bener-bener Sorrow and Joy ini adalah salah satu perfume cowok yang menurut aku kayak wanginya tuh seksi banget buat aku. Tapi juga di satu sisi aku sendiri pun juga bisa pakai aroma kayak gini. Jadi cewek pun juga bisa pakai. Jadi aromanya bukan yang sangat amat tipe manly banget, enggak gitu. Dan yang terakhir adalah salah satu perfume dari Project 1945, Project 1945, yaitu Sunset in Sumba. Ini yang punya aku adalah yang 2.0. Ya mungkin buat kalian yang nonton, video-videoku sebelumnya tahu bahwa paling favoritnya aku dari Project 1945 itu adalah Samosir. Terus kenapa Kak Dini malah pilihnya Sunset in Sumba gitu ya. Jadi menurut aku Samosir adalah salah satu perfume yang of course seksi banget menurut aku, kebayang ya Mas Chico Jericho pakai perfume itu. Tapi, menurut aku tuh aromanya Samosir lebih cocok buat siang hari gitu ya dan aromanya tuh kayak lebih floral green yang, fresh gitu loh. Jadi lebih cocoknya dipakai siang hari gitu. Dan dia tuh harganya udah 370 ribuan gitu dan kali ini kan kita mau ngebahas yang di bawah 300 ribu ya. Jadi aku pilih Sunset in Sumba 2.0 ini yang sebenarnya enggak kalah seksi juga, enggak kalah cowok banget juga. Dan lebih cocok menurut aku dipakai di malam hari, lebih warm gitu aromanya, lebih hangat gitu. Nah anyway dia itu isinya walaupun harganya tuh 295.000 hampir 300.000 ya, tapi ini isinya 100 mili. Jadi kalau bandingin yang lain-lain yang tadi tuh kan rata-rata 50 milian, ada yang 35 mili. Sebenarnya ini nggak tergolong mahal juga sih menurut aku. Packagingnya juga cakep, sprayernya juga enak, pokoknya jusnya juga nggak oily dan, ini concentrate-nya adalah eau de parfum. Nah, gimana sih aromanya? Jadi ini dibuka sama aroma yang fruity-nya lumayan dominan yang membuat, nuansanya itu jadi berkesan sweet dan juga ada sedikit asem-asem segernya, which is yang dia pakai adalah apel. Lalu dia langsung berpadu sama aroma yang bener-bener kayak rerempahan gitu, yang rerempahan yang warm, yang aromatik, yang ada sedikit aromanya tajam tapi tetap sweet gitu. Which is dia pakai tuh ada black pepper-nya, terus ada aroma kardamom juga, dan bikin dia lebih berasa aromatik tuh karena dia pakai lavender menurut aku, dan dia juga ada berpadu sama wangi incense-nya. Jadi tuh aromanya tuh bener-bener kayak berkesan sangat, aroma buat malam hari banget gitu ya, berkesan seksi, berkesan, lumayan yang bold, sangat maskulin menurut aku aromanya. Jadi maskulinnya lebih yang spicy and warm and sweet
and sexy pastinya, dan bikin ketagihan juga kita untuk nge-sniff aroma ini. Pokoknya cocok banget buat ngedate di malam hari, dan ini buat kalian yang suka aroma yang lumayan kuat, lumayan strong gitu ya. Pengen yang kecium banget gitu aromanya. Nah, ini kalian bisa pilih Sunset in Sumba 2.0 ini. Sebenarnya dia juga masih oke sih dipakai siang hari, asalkan dipakainya tuh jangan di outdoor gitu, lebih ke yang indoor, dipakai ke kantor masih oke, bahkan dipakai ke acara yang lebih formal pun ini cocok banget menurut aku. Tapi kalau misalnya ditanya mana wangi yang paling favorit aku di antara kelima perfume yang tadi aku bahas, itu adalah this is my favorite. Dari kelima itu menurut aku yang paling aku suka dan bikin aku ketagihan adalah Soro Enjoy dari Unite S1 ini sih. Gitu. Jadi kurang lebih itu beberapa perfume cowok di koleksiku yang menurut aku tuh aromanya seksi. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, mungkin next time aku bikin. Buat kalian yang udah nyobain perfume-perfume ini gimana? Buat kalian yang cewek, mungkin menurut kalian seksi juga gak sih aroma-aromanya? Buat kalian yang belum pernah cobain dan penasaran, aku taruh nanti link pembelian dari produk-produknya, dari perfume-perfume ini di description box. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.